Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji normalitas dengan model C kuadrat. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingatkan lagi, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mengerti materi ini dengan baik. Oke, sebelum saya memberikan contoh cara perhitungannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan pada distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang diuji merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Terdistribusi normal maksudnya adalah data yang mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Uji normalitas ini juga menjadi prasyarat saat ingin melakukan uji kuantitatif. Ada beberapa langkah untuk uji normalitas dengan model C kuadrat. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis dan gunakan tabel distribusi frekuensi, serta tambahkan batas kelas atas dan batas kelas bawah. Yang kedua, kita menghitung nilai normal standar atau Z tiap batas kelas atas maupun bawah dengan rumus Z sama dengan X kurang X bar dibagi SD. Yang ketiga, gunakan Z tabel untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Yang keempat, kita menghitung luas tiap kelas interval. Yang kelima, kita menghitung nilai frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi atau FE dengan rumus FE sama dengan N dikali luas tiap kelas interval. Dan yang keenam, kita menghitung nilai C kuadrat dengan rumus C kuadrat sama dengan jumlah FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. Yang berikutnya, kita mencari nilai C kuadrat tabel. Dan yang kedelapan, kita membandingkan nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel. Dan terakhir, kita memberikan kesimpulan sesuai dengan hipotesis. Ini adalah langkah-langkah untuk uji normalitas dengan model C kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui data nilai ujian statistik dasar mahasiswa yang diikuti oleh 70 peserta seperti pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Jika diketahui juga nilai rata-rata atau X bar sama dengan 77,64 dan standar deviasinya 7,016, ujilah normalitas dari data tersebut dengan alfa sama dengan 0,05. Jadi, soal ini sudah mengetahui nilai rata-rata dan standar deviasi. Kalau belum, saksikan video sebelumnya untuk kita mencari nilai rata-rata maupun standar deviasi ya. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Misalnya yang pertama, kita harus membuat hipotesis dan gunakan tabel distribusi frekuensi, serta tambahkan batas kelas atas dan batas kelas bawah. Kita buat hipotesisnya. Yang pertama, H0 sama dengan data berdistribusi normal. HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Setelah itu, kita buat dalam tabel batas kelas bawah maupun batas kelas atas. Kita lihat, saya kasih berikan contoh di kelas interval yang pertama. Nilai ini kan di kelas interval yang pertama nilainya 60 sampai 64. Untuk menentukan batas kelas bawah, untuk ini nilai bawah untuk nilai bawah atau 60 ini tinggal kita kurangi dengan 0,5. Jadi 60 dikurang 0,5 hasilnya 59,5. Sedangkan untuk batas kelas atas yaitu 64 tinggal kita tambahkan dengan 0,5 yaitu jadi 64 ditambah dengan 0,5 sehingga untuk batas kelas bawah dan batas kelas atas yaitu 59,5 dan 64,5 untuk kelas interval yang pertama. Jadi mengerti ya cara menentukan batas kelas bawah maupun batas kelas atas ya. Jadi kalian tinggal buat untuk interval kelas yang kedua sampai yang ke-7. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yaitu menghitung nilai normal standar atau Z tiap kelas, tiap batas kelas atas maupun bawah dengan rumus Z sama dengan X kurang X bar dibagi SD. Keterangan X adalah batas kelas, X bar sama dengan rata-rata, SD adalah standar deviasi. Sudah diketahui pada soal kalau X bar atau rata-ratanya adalah 77,64. Sedangkan standar deviasinya
7,016. Langsung saja saya berikan contoh untuk menghitung nilai norma standar di batas kelas bawah untuk interval kelas pertama. Ya, langsung saja Z sama dengan X kurang X bar dibagi SD. Nah, untuk batas kelas bawah untuk interval kelas pertama yaitu 59,5. Jadi X digantikan 59,5 kurang dengan rata-rata 77,64 dibagi standar deviasinya 7,016. Hasilnya yaitu minus 18,14 dibagi 7,016, hasilnya minus 2,59. Jadi ini adalah nilai Z untuk batas kelas bawah untuk kelas interval pertama. Sedangkan untuk nilai Z batas kelas atas untuk interval pertama, langsung saja pakai rumus yang tadi, hanya digantikan X-nya atau batas kelasnya dengan batas kelas atas, yaitu 64,5. Jadi kita masukkan nilai angka-angkanya dan hasilnya minus 0,187. Jadi sudah, tinggal kita masukkan nilainya di sini. Yang untuk kelas interval pertama kan tadi untuk batas bawahnya minus 2,59 dan yang untuk kelas atas yaitu minus 1,87. Oke, selanjutnya kita gunakan Z-tabel untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Tadi kan kita sudah menghitung nilai Z. Jadi sekarang kita harus membaca nilai Z pada tabel. Tabel nilai Z ini kalian bisa memperolehnya di internet maupun buku statistik ya. Kita lihat di interval kelas pertama itu nilai Z-nya kelas bawah itu minus 2,59. Jadi cara bacanya yaitu kita lihat di baris itu ada angka minus 2,5. Sedangkan untuk kolom itu angka dua angka belakang koma yang terakhir yaitu 9, jadi 0,09. Jadi otomatis nilai untuk lihat luas di bawah kurva normal untuk batas kelas bawah yaitu 0,0048. Ya mengerti ya cara membacanya. Sedangkan untuk minus 1,87 kita sama, lihat di baris minus 1,8 dan dua angka belakang koma itu yaitu 7 yang menjadi 0,07. Jadi nilainya adalah 0,0307. Dan setelah kita memperolehnya tinggal kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Jadi kita tinggal cari semua nilai cara membacanya untuk luas di bawah kurva normal ya. Kalian tinggal lihat dari baris dan di kolomnya. Jadi mengerti ya cara membaca untuk Z tabel ya. Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut ke slide berikutnya. Keempat yaitu kita menghitung luas tiap kelas interval. Tadi sudah menentukan nilai Z dan luas di bawah kurva normal. Selanjutnya kita menentukan luas tiap kelas interval. Carilah nilai luas interval yaitu yang pertama luas di bawah kurva normal atau batas atas dikurang luas di bawah kurva normal batas bawah. Jadi contoh kelas interval yang pertama, nilai luas di bawah kurva normal batas atas itu kan 0,0307. Ya, sedangkan luas di bawah kurva normal batas bawah yaitu 0,0048. Langsung saja dikurangi 0,0307 dikurang 0,0048, hasilnya 0,0259. Dan langsung saja tinggal kasih masuk saja nilai 0,0259 dalam tabel. Kalian buat seperti untuk kelas interval yang kedua sampai yang ketujuh ya. Cara pengerjaannya sama saja. Ngerti ya? Oke. Selanjutnya tahap kelima kita menghitung nilai frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi atau FE dengan rumus FE sama dengan N dikali luas tiap kelas interval. Jadi N inilah jumlah data. Jadi jumlah data yang tadi pada soal kan 70. Oke, ini kan. Tinggal saja kita buat untuk kelas interval pertama N kali luas tiap kelas interval. Yaitu 70 dikali dengan 0,0259. Hasilnya 1,813. Dan seterusnya kita tinggal hitung semuanya sesuai
nilainya dan peroleh kita masukkan ke dalam tabel frekuensi ekspektasi atau FE. Ngerti ya? Sampai sini ya tinggal saja jumlah data dikalikan luas setiap kelas interval ini semua. Oke. Selanjutnya untuk tahap ke-6 kita menghitung nilai C kuadrat dengan rumus C kuadrat sama dengan jumlah FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. Oke. FO itu adalah frekuensi awal. Jadi frekuensi awal itu yang pada tabel sebelumnya atau soal sebelumnya ya. Sedangkan FE kita sudah ketahui tadi sudah mencari FE. Langsung saja terlebih dahulu kita harus mencari satu-satu nilai C kuadrat. Jadi untuk C kuadrat yang pertama untuk kelas interval pertama itu FO dikurang FE dikuadratkan bagi FE. FO frekuensi awal itu nilainya adalah 2. Sedangkan FE yang tadi sudah diperoleh 1,813. Nah, dikuadratkan dibagi 1,813 hasilnya 0,019. Kita pakai 3 di angka di belakang koma ya. Setelah itu sudah dapat semua, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Nilai C kuadrat itulah total semua yang hasil dari perhitungan interval kelas pertama sampai interval kelas ke terakhir yaitu yang ke-7. Jadi totalnya adalah 0,852. Jadi inilah nilai C kuadrat hitung ya. Jadi ini adalah nilai C kuadrat hitung. Jadi setelah kita memperoleh semuanya untuk kelas interval pertama, 2, 3 sampai 7, kita jumlahkan semuanya dan hasilnya 0,852. Ini adalah nilai C kuadrat hitung. Mengerti ya? Oke. Kita masuk ke tahap ke-7 yaitu mencari nilai C kuadrat tabel. Untuk cari C kuadrat tabel langsung saja terdapat signifikan pada soal tadi kan alfa 0,05. Maka C kuadrat tabel alfa tinggalkan 0,05 K kurang 1 K inilah banyak kelas atau banyak kelas interval yaitu ada 7. Ya tinggal saja 7 kurang 1 hasilnya 6. Dari sini kita tinggal membaca di tabel C kuadrat. Berarti untuk alfa 0,05 di kolomnya, sedangkan 6 ini kita lihat di baris ke-6 ya. Ya otomatis hasilnya 12,5916 ya. Cara baca seperti itu, alfanya 0,05 dia di sedangkan 6 itu adalah di baris yaitu sehingga kita tarik hasilnya 12,516. Jadi 12,5916 inilah nilai C kuadrat tabel. Jadi mengerti ya, tadi kita sudah cara menghitung nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel. Oke, tahap terakhir langsung saja kita membandingkan nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Diketahui bahwa jika nilai C kuadrat hitung lebih besar sama dengan nilai C kuadrat tabel maka H0 ditolak. Sedangkan kalau nilai C kuadrat hitung lebih kecil nilai C kuadrat tabel maka H0 diterima. Hipotesisnya kalau H0 diterima maka data berdistribusi normal, kalau H-nya diterima data tidak berdistribusi normal. Nilai C kuadrat tadi C kuadrat hitung tadi peroleh 0,852. Sedangkan nilai C kuadrat tabel hasilnya 12,5916. Jadi otomatis nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel yaitu 0,852 lebih kecil 12,5916. Maka H0 diterima. Otomatis kesimpulannya dari data tersebut adalah berdistribusi normal. Jadi mengerti ya cara perhitungan atau menguji data normalitas menggunakan model C kuadrat ya. Jadi kita harus menghitung C kuadrat hitung dan terlebih dahulu setelah itu kita mencari nilai C kuadrat tabel baru membandingkan dan kita sesuaikan dengan hipotesis. Oke. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara uji normalitas dengan
Lily Force dengan model Lily Force dengan model Komolov yang uji-uji yang lainnya. Ingat, tekan subscribe lagi dan like supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui materi ini dengan baik. Terima kasih.